Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama kami dengan Bidang Martoria GKJTU. Bersama kami sudah ada Pendeta Agris Mujiono yang kali ini kita berkesempatan untuk membahas tentang Pancasila. Ya, mungkin ini tema yang kurang menarik ya. Ngapain sih Pancasila dibahas-bahas mulu kan begitu. Sebenarnya persoalan Pancasila ini masih terus ya menjadi isu yang menarik untuk didiskusikan. Nah, disinilah kita akan mencoba melihat bagaimana konsepsi Pancasila itu dan bagaimana pandangan Kristen terhadap Pancasila. Nah, selamat siang Mas Agris. Selamat siang, Ya. Mas Waluyo. Ya. Berbicara tentang Pancasila ya, Pancasila. Kira-kira mengapa sih Pancasila? Apa yang menarik, apa yang unik itu ya? Ya karena gimana ya? Pancasila itu memang unik gitu ya. Uniknya itu memang dia hanya dipunyai orang Indonesia. Itu negara-negara lain tidak punya. Negara besar sehebat Amerika pun tidak punya gitu Ya. kan. Walaupun sana terdapat pluralitas juga. India yang banyak agama pun tidak punya itu. Gitu ya. Ya dia akan menarik, unik karena memang satu-satunya di dunia ini. Iya. Gitu ya. Ya. Di Indonesia ini. Gitu. Nah, ya memang kita tahu dalam sejarahnya rumusan-rumusan Pancasila itu kan muncul ya. Betul. Oleh pendiri bangsa waktu itu. Mengapa ini perlu hadir kan begitu Pancasila ini loh? Ya, bersyukur Pancasila itu ditemukan oleh Bung Karno gitu kan. Karena perlu hadir, kenapa? Karena Bapak pendiri bangsa ini meyakini bahwa hanya dengan Pancasila lah Indonesia akan mampu bertahan menjadi negara besar dengan pluralitas yang ada. Ya. Tanpa Pancasila, pluralitas perbedaan yang ada di Indonesia ini yang begitu banyak, itu justru akan menjadi kekuatan penghancur. Tapi dengan Pancasila, perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan, sebuah kekayaan, dan semuanya itu hanya bisa masuk menjadi sebuah proses yang hebat ketika Pancasila itu memang lahir di Indonesia ini begitu. Ya, jadi konsep yang dibangun pada waktu sebenarnya itu sudah menggambarkan visi ke depannya ya, tentang keindonesiaan itu sendiri. Menurut Mas Agris seperti itu? Bukan hanya visi ke depan, bahwa waktu menemukan Pancasila itu memang Bung Karno sendiri menyadari, mengatakan bahwa Pancasila itu sudah ada di darah Indonesia ini, di embrio Indonesia ini Pancasila sudah hidup begitu. Nah, yang hidup ini, roh ini atau kekuatan ini itu dimunculkan, dilahirkan melalui bidannya Bung Karno itu, dan itu dilihat ke depannya, inilah memang yang menjadi nantinya penyatu dan pembuat bangsa kita menjadi bangsa besar. Ya selain untuk misi ke depan, tapi itu diambil dari memang masa lalu sebelum 45 maksudnya begitu ya. Ya. Dari sebelumnya memang Pancasila sudah ada, tapi itu dilihat memang untuk tetap teguhnya bangsa Indonesia ini. Begitu. Jadi 5 sila yang terdapat di Pancasila itu apakah mencakup pemikiran-pemikiran Indonesia yang akan dibangun pada waktu itu gitu? Iya, 5 sila itu sebenarnya kan muncul dari 3 pilar yang ada di bangsa ini. Ya. Gitu ya. 3 pilar itu adalah kekuatan dari nasionalisme yang waktu itu masih kedaerahan, gitu kan. Dan itu sebuah realita. Kekuatan ini sudah ada di Indonesia ini. Yang kedua ada Islamisme. Agama Islam turut andil besar dalam terbentuknya Pancasila itu, dan dia memang sudah ada di Indonesia ini. Dia menjadi agama yang mayoritas, walaupun kita tidak bisa mengatakan di Indonesia ada mayoritas minoritas, tapi faktanya memang dia merupakan agama terbesar yang tentunya mempengaruhi segala lini bangsa ini. Yang ketiga, pada waktu itu kekuatan sosial Marxisme itu juga cukup besar, Cukup kuat ya. cukup kuat pada waktu itu. Ketiga kekuatan ini itu kalau tidak ditata, dimanage dengan baik, akan hancur bangsa Indonesia. Tapi ketiga kekuatan ini hidup, betul hidup di bangsa ini. Nah,
ketika dia kekuatan itu hidup, maka kekuatan ini dijabarkan gitu ya, dijabarkan akhirnya menjadi 5 sila yang ada itu. Ya. Nah, 5 sila ini bukanlah sesuatu pilihan dalam arti mau pakai ini atau tidak, tapi sudah menjadi keharusan Ya. untuk menjadi dasar kehidupan kalau kita mau hidup di Indonesia ini. Ya. Begitu. Jadi dasar ya, Dasar, sebagai ya. dasar bagaimana kita mau hidup di Indonesia ya itu yang Ya. yang menghidupi kan. Yang menghidupi itu. Mas Akers hafal enggak itu? 5 sila itu? Hafal lah, Ya, bangsa hafal. orang Indonesia pasti hafal. Walaupun kalau Oh. kita lihat di TV-TV itu ada orang yang dihukum Ya. untuk mengungkapkan Pancasila itu. Heeh. Gitu ya. Kalau dengan kejadian-kejadian seperti itu ya disuruh ngapalin Pancasila sila 1 sampai 5 enggak hafal itu, apa tanggapannya Mas Akris? Ya, bukan berarti mereka tidak mengamalkan Pancasila, Ya, walaupun tidak hafal dari kalimat Mhm. tentang Pancasila itu, tetapi seharusnya sih hafal seharusnya. Iya. Tapi kita tidak bisa mengatakan orang yang tidak hafal dari kalimat yang tertulis atau pengkalimatan tentang Pancasila itu, lalu kita katakan anti Pancasila, itu tidak benar juga. Jadi- Karena selama dia masih menghargai kelompok lain, masih berketuhanan, masih memiliki penghormatan Iya. terhadap bersamanya di Indonesia ini, Iya, itu benar. sudah Iya. Pancasilais begitu. Ya mungkin karena grogi kan, Wi. Mungkin grogi di hadapan polisi kan. Ya, sekelas pejabat menteri saja kalau disuruh ngafalin Pancasila di depan umum kadang grogi ya. Kan pernah ada kejadian itu nyanyi lagu Indonesia Raya malah bingung kan begitu. Nah itu. Nah, itu faktor lain lah. Oh, itu faktor Bukan lain. berarti dia tidak Pancasilais begitu kan. Ya, kembali ke Pancasila, Mas. Ya. Kira-kira Pancasila ini tergantikan enggak sih? Kalau mau masih Indonesia ini tetap seperti ini, menjadi bangsa yang beraneka ragam, hidup bersama, saling menghormati, itu tidak tergantikan. Kecuali mengharapkan Indonesia menjadi pecah, menjadi negara-negara sektarian. Harusnya Pancasila diganti agar Indonesia pecah. Nah, gitu. ini kan yang berkembang di akhir-akhir ini, yang ada yang tidak setuju dengan Pancasila, ada yang pro dengan Pancasila kan begitu. Saya menyebutnya sebagai kelompok-kelompok ingin menggantikan ideologi ini berdasarkan ya keinginan mereka. Itu pandangan Mas Akir sendiri seperti apa ini? Kira-kira ini masih relevan enggak sih? Kalau bicara masalah kelompok-kelompok tertentu yang ingin memakai aturan kelompoknya menjadi dasar negara, itu saya pikir sejak lahirnya Pancasila ini, itu kelompok itu sudah ada gitu ya. Yeah. Kelompok-kelompok itu sudah ada. Jadi ada kekuatan-kekuatan golongan tertentu itu pingin dia menjadi penguasa untuk bangsa ini, tetapi pada akhirnya kekuatan ini tidak secara umum tidak dipakai karena memang secara umum bangsa ini melihat bahwa yang paling tepat itu bukan dasar dari kelompok tertentu di Indonesia, tetapi justru dari Pancasila inilah, dari konsensus yang ada di semua kelompok ini, itu yang harus menjadi dasar. Nah, sampai sekarang kekuatan itu tentu kita tidak bisa pungkiri, terlebih setelah era Orde Baru. Banyak orang mengira bahwa dalam era Orde Baru, saya tidak bicara masalah benar atau salahnya, tapi isu itu sudah berkembang gitu ya, bahwa pada era itu Pancasila telah dinodai, begitu. Dalam tanda kutip dipakai untuk kepentingan rezim tertentu. Akhirnya pada era reformasi, banyak orang-orang yang dari kelompok sejak awal ingin mengganti ideologinya menjadi dasar negara ini muncul lagi, menguat. Karena apa? Karena itu lihat tuh, Pancasila bukan sebagai dasar negara, tetapi dasar kepentingan rezim tertentu. Tapi apakah itu benar? Nah, itu harus dipertanyakan. Itu tentu jadi tidak benar. misalnya tergantikan dengan negara agama itu sudah mungkin tidak relevan ya? Jelas tidak mungkin untuk Tidak bangsa mungkin. Indonesia. Iya. Ya. Nah, mungkin ini juga bergairahnya agama-agama di dunia ini ya, yang mempengaruhi ingin kembali pada agama dan lain sebagainya sebagai dasar negara kan seperti itu. Lalu untuk pandangan Kristen sendiri itu seperti apa? Kan kita tahu ya, ini Kristen sebagai kelompok minoritas, menjadi bagian minoritas. Apakah
Ya kita setuju-setuju aja lah karena ini kita orang minoritas kan begitu. Orang Kristen tentunya harus memahami Pancasila ini juga sebagai anugerah Tuhan, karena memang pada waktu lahirnya Pancasila itu terjadi pada persidangan BPUPKI juga kan. Di situ tokoh-tokoh Kristen juga ikut andil, gitu ya. Tokoh-tokoh Kristen juga ikut mengesahkan itu, gitu. Bukan hanya Kristen, bahkan dari golongan Muslim tentu, gitu ya. Tokoh-tokohnya banyak sekali. Dari golongan yang dari Bali tentu juga ada juga. Keturunan dari baik dari Tionghoa itu juga andil di situ. Nah, kalau kita melihat orang Kristen juga andil di situ, apalagi dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya sila ini sudah mewadahi orang Kristen bahwa itulah jalan yang diberikan Tuhan untuk kita bernegara di Indonesia ini. Harusnya melihat Pancasila sebagai anugerah Tuhan untuk berbangsa Karena sudah terwakilkan di situ. Mereka yang duduk di situ rembukan bareng-bareng untuk membentuk sebuah bangsa yang baru dengan nama Indonesia ini, merumuskan satu rumusan bersama ini yang bisa diterima oleh semua orang kan. Betul. Jadi kalau mengingkari Pancasila itu sebenarnya ya mengingkari dirinya sendiri, gitu kan. Kalau orang misalnya agama tertentu, agama Kristen saja misalnya, kalau ingin mengganti memang dia merasa senang kalau negara ini berdasarkan hukum-hukum Kristen misalnya kan. Tapi dia apakah lupa di Indonesia ini bukan hanya orang Kristen, gitu. Syariat Kristen gitu. Nah, syariat Kristen. Dia lupa bahwa nenek moyangnya dulu itu tidak menginginkan itu, gitu ya. Bahwa di Indonesia ini bukan hanya orang Kristen yang ada, tapi banyak agama. Itu saudara. Gitu. Lalu kalau sekarang ini tugas dan tanggung jawab gereja ini untuk membangun sebuah bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dengan sebuah konsep ideologi yang sudah saya kira tadi tidak disebutkan, tidak tergantikan ya, karena sudah mencakup ini ya berbagai aspek. Itu tugas gereja kita itu seperti apa? Apakah seluruh warga jemaatnya suruh menghafalkan ini naskah Pancasila? Ya, saya pikir gereja itu sebenarnya punya tugas untuk dia tetap membangun bangsa dan negaranya. Itu sudah tercantum dalam Alkitab kan, bahwa apa yang harus kamu berikan kepada kaisar itu harus berikanlah itu. Itu sebenarnya sebuah panggilan untuk gereja ikut andil dalam bernegara. Salah satu cara untuk gereja bisa andil dalam negara ini, membangun, menguatkan bangsa ini ya dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila. Dia juga ikut mengajarkan itu kepada para warganya sama generasi-generasi yang akan datang. Kenapa? Karena itu sangat penting untuk hidup di Indonesia. Cuma masalahnya, apakah mengajar Pancasila itu harus menghafalkan itu? Itu pertanyaannya. Apakah harus menghafalkan 5 sila itu di sekolah minggu, lalu butir-butir yang lain, pengamalannya harus begini? Itu doktrinasi. Doktrinasi dan itu tidak benar. Yang penting adalah nilai-nilai itu tetap harus ditanamkan kepada warga. Iya, kalau ngomong nilai ini relevan enggak dengan nilai-nilai iman Kristen? Sangat relevan. Sangat relevan menurut saya. Iya. Karena di Pancasila diakui ada Tuhan. Kita bertuhan juga. Lalu di Pancasila diakui ada penghormatan terhadap yang lain. Kita ada hukum kasih. Jadi semua hukum paling dasar kita itu sebenarnya sudah ada di Pancasila itu juga. Sudah masuk ya, masuk juga. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Kira-kira ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pada teman-teman yang di sana? Baik, para sahabat, kita yang kadangkala melihat Pancasila ini sebagai sesuatu di luar gereja, sebenarnya itu tidak benar. Pancasila adalah anugerah daripada Tuhan sendiri, yang dimana gereja punya tanggung jawab untuk tetap menjaga, melestarikan, dan mendukung agar Pancasila ini tetap hidup sebagai dasar negara. Maka sebagai gereja, sebagai tokoh agama, sebagai warga negara Indonesia yang Kristen, tanggung jawab kita, panggilan kita adalah tetap memegang teguh Pancasila sebagai dasar kita bernegara. Terima kasih
Pak Pendeta Akris Sama-sama, yang sudah Mas Mario. berbagi diskusi bersama-sama dengan kita. Semoga ini menumbuhkan kita untuk selalu cinta tanah air dan bangsa. Dengan demikian kita juga mencintai Tuhan. Terima kasih semuanya.